Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan melimpahkan rezeki, kesehatan, dan tetap menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya kita bisa bertemu kembali walaupun melalui secara virtual. Namun kesempatan ini jangan lupa kita untuk menekan subscribe dan like dengan harapan channel Rianto SPD biar lebih berguna dan membangun untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang atau untuk mengetahui tentang pengetahuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah termasuk pengikutnya, sehingga kita perlu mengetahui dan lebih utama kalau kita mengetahuinya. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mengetahui sebagai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah dikenal dengan nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sedangkan nama ibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Aminah bin Wahbin. Aminah bintu Wahbin. Itu nama ibu Rasulullah. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun Fil. Tahun Fil. Ya. Nama tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu tahun Fil atau tahun gajah, ya boleh. Sedangkan wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaitu Sofiyah bintu Abdul Muthalib, Suwaiban Maula Abu Lahab, Halimah Sa'diyah, itu adalah yang pernah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kembalinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke ibunya itu dikarenakan kejadian dibelahnya dada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad dibedah dadanya oleh malaikat, kembalilah Rasulullah SAW ke ibunya. Sedangkan wafatnya ibunda Rasulullah SAW pada usia Nabi berusia 6 tahun. Jadi masih kecil, sudah ditinggal ibunda. Orang yang menanggung Rasulullah SAW setelah kematian ibunya, kita ketahui bahwa Abdul Muthalib bin Hashim. Itu yang setelah Rasulullah SAW ibunya meninggal, terus diasuh oleh yang ditanggung oleh Abdul Muthalib
bin Hasim. Meninggalnya kakek, ini beruntut terus, meninggalnya kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berusia 8 tahun. Jadi kita harus perlu tahu keberadaan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa kecilnya, seperti apa di dalam keluarga. Nama kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Kita juga harus tahu. Siapa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Sedangkan yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya kakeknya, begitu kakeknya juga meninggal wafat, itu diasuh oleh Abu Thalib. Jadi bergantian untuk mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejarahnya, dan kita harus perlu tahu karena sebagai pengetahuan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengetahui sebagai pengikutnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat kakeknya itu tadi Abu Muthalib, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bekerja sebagai apa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja bersama Khadijah dalam apa? Dalam perdagangan. Berdagang. Sedangkan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri pada di bulan Ramadan. Yaitu di mana menyendirinya? Atau beliau itu pas di bulan Ramadan di mana? Yaitu di Gua Hiro. Gua Hiro. Setelah itu ada sepupunya Khadijah yang membantu Rasulullah SAW dalam perkara kenabiannya. Jadi sepupu Khadijah yang membantu Rasulullah SAW dalam perkara kenabiannya itu siapa namanya? Jadi sepupunya yang dibantu dalam kenabian, yaitu Warogoh bin Naufal, itu yang membantu kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wanita yang masuk Islam itu adalah yang pertama, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Itu yang perempuan. Sedangkan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa, yang sudah dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Abu Bakar alaihissalam Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak masuk Islam yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu kita perlu tahu sebagai pengikut hamba Allah, pengikut Nabiullah. Umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi nabi itu berumur berapa? Kita juga harus tahu, yaitu pada umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi nabi usianya 40 tahun. Jadi juga udah matang, usia 40 tahun. Pada fase dakwah Syriah, Nabi berkumpul dengan para sahabatnya dan mengabarkan kepada mereka akan wahyu yang telah turun kepada beliau. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Tempat berkumpulnya di mana? Itu yang ditanyakan, biasanya tempatnya untuk menyampaikan dakwah kepada beliau, Al-Quran, yaitu tepatnya berkumpulnya di tempat Darul Arqam.
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara siriyah. Siriyah itu diam-diam. Selama berapa tahun? Jadi mendakwakan tapi secara diam-diam karena situasi saat itu rawan. Yaitu selama 3 tahun, yaitu berdakwah secara diam-diam atau siriyah. Itu selama 3 tahun. Yang sekiranya yaitu nama tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika hijrahnya mereka kota Madinah, yaitu di tempat Gua Sur. Gua Sur. Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji? Ya, kalau ditanya berhaji walaupun dekat dengan Ka'bah, berapa kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik haji atau berhaji setelah Islam berapa kali? Setelah Islam itu hanya 1 kali, sekali saja. Jadi naik haji itu wajibnya sekali saja jika mampu. Mungkin itu saja kiranya sebagai pengetahuan, sekilas pengetahuan. Mungkin nanti kita bisa pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk mengetahui pengetahuan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya baru belum seberapa kita ketahui. Namun tidak ada salahnya kalau jika kita minimal ya dikit sedikit untuk belajar untuk mengetahui tentang imam kita. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu kita tergolong hamba Allah dan selalu pengikut Nabi Muhammad SAW dan selalu membudayakan dan biasakan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita selalu baca dan amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.